أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang sholat zuhur dan berkata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini bersama-sama melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Yahya bin Syafi'i An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ketiga pada siang hari ini setelah hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar. Yang pertama tentang pentingnya beramal dengan niat, lalu yang kedua adalah tentang arkan din, pokok-pokok dalam ajaran agama, yakni akidah, syariat dan ihsan. Nah, hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Nabi yang merupakan putra dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya nama anak dan punya anak namanya Abdurrahman. Yaitu kunyahnya, panggilan kunyahnya adalah Nabi Abdurrahman. Kita bacakan hadisnya yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Abdurrahman atau Abdullah, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abduhu wa rasul, adalah hambanya dan utusannya. Wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat. Wa hajjil baitil haram, dan pergi haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Mungkin kalau sebelumnya adalah shaum Ramadan dulu baru hajjal bait. Redaksinya aja, urutannya yang beda, tapi substansinya sama, yakni haji dan puasa Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayat mutafaq. Jamaah sedang telah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini sahabat Abdullah ini putra sahabat Umar, termasuk dalam list sahabat yang kategori 5 besar periwayat hadis dalam ilmu hadis, dan dikenal sebagai intelektual muslim pada zamannya. Termasuk 5 besarnya adalah Siti Aisyah, istri dari Rasulullah SAW, line up perawi hadis. Nah, sahabat Abi Abdurrahman, dia punya anak namanya Abdurrahman. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada 3 panggilan. Yang pertama asma, atau nama yang dilekatkan pada seseorang, misalnya Abdullah itu adalah nama. Nah, kalau dilekatkan pada keturunannya itu namanya kauniyah. Kauniyah itu misalnya punya Umar, punya anak Abdullah ibnu Abi Ibnu Umar. Nah, artinya Ibnu Umar itu adalah Abdullah, anak Umar. Abi Abdurrahman, ayah dari Abdurrahman, itu dilekatkan pada anak. Nah, dia punya anak Abdurrahman. Pada zaman itu memang nama yang mirip ya, Abdullah, Ahmad, Abdurrahman. Semua sahabat mengenai namanya Abdurrahman bin Mas'ud, Abdurrahman, dan semuanya banyak sahabat yang punya nama Abdurrahman.
Nah, beliau menyampaikan bahwa bangunan Islam itu terdiri atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi fondasi Islam yang pertama adalah bersyahadat bahwa bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ini adalah yang mengawal seseorang itu membedakan dia Islam atau tidak. Jadi sepanjang orang sudah bersyahadat, bersaksi bahwa dia sudah menyampaikan kebenaran yang hakiki itu, bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia sudah menjadi saudara keluarga kita sebagai seorang Muslim. Tidak pantas atau tidak pas bagi kita menganggap orang yang baru berproses syahadat pun itu dianggap bukan keluarga dari seorang Muslim. Nah, karena memang bukti keislaman kita itu diawali dengan baca syahadat itu. Lalu apakah baca syahadat ini bagaimana? Apakah bisa juga orang baca syahadat itu misalnya pura-pura, atau ini sebetulnya hanya demi kepentingan tertentu? Nah, kita nggak bisa menghakimi bahwa syahadatnya sekedar pura-pura atau nipu dan seterusnya. Sepanjang secara persaksian yang mengakui bahwa dia beriman Allah Subhanahu wa taala dan benar disembah dan Muhammad dan utusannya, maka itu ya keluarga kita. Karena itu ada suatu cerita kisah waktu itu ada sahabat Usamah bin Zaid yang waktu itu terlibat dalam peperangan. Dalam perang ini kan sebetulnya ada pilihan orang perang kan membunuh atau terbunuh, kalah atau menang. Maka saat perang maka yang ada adalah mengeluarkan seluruh kekuatan untuk mengalahkan musuh. Sebagaimana juga sahabat Usamah bin Zaid melawan musuhnya ini nafas mana-mana, dan akhirnya pada suatu kondisi Usamah bin Zaid ini mampu menguasai keadaan sehingga nyaris tinggal satu sebatan lagi maka si musuhnya ini akan mati karena pedang yang sudah dituju kepada musuhnya itu. Lalu tiba-tiba musuhnya ini mengatakan bersaksi bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya percaya bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya perang ini bagi Usamah, ini mah pura-pura ini. Tinggal kita perang tanding kan intinya supaya kita saling bunuh. Giliran sudah nyaris terbunuh, ngaku percaya iman kepada Allah. Tidak benar itu. Lalu dengan modal perasaan la ilaha illallahnya ini pura-pura, ini tipuan saja supaya dia selamat tidak jadi mati, maka di tengah pikiran seperti itu dia tetap hujamkan pedang dan terbunuhlah musuhnya itu, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah. Atas peristiwa ini para sahabat melaporkan dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana ini ya Rasul? Tadi ada peristiwa Usamah ini terlibat perang dan begitu musuh kalah dia percaya ada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Terus ya kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh musuh ini pura-pura. Tadi kita udah pertentangan, perang-perangan, tiba-tiba dia mau kalah, mengaku Islam. Nah ini pasti pura-pura ya. Diam, kosong. Bagaimana kamu tahu bahwa dia itu pura-pura? Syahadatnya pura-pura la ilaha illallah. Ya jelas sahabat. Wong nanti kita dia membantai banyak kaum muslim, lalu ketika dia terpojok, kenapa dia harus membantai?
Bagaimana kamu tahu kalau la ilaha illallah dikejar terus sama Rasulullah? Iya, Rasul pura-pura. Sampai dalam riwayat dikatakan, kenapa enggak kau bilah saja dadanya untuk mengetahui bahwa dia pura-pura dengan la ilaha illallah. Rasul bertanya, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah yang tadi ucapkan? Apa yang kamu bisa bertanggungjawabkan? Orang yang sudah mengakui tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan kau tetap meneruskan pada kaummu. Maka sahabat-sahabat di situ sahabat menangis. Ya Rasul, tinggal ampunkan saya kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan, ya kalau kau yakin, kau bilang saja dadanya itu, supaya kau yakin itu la ilaha illallah pura-pura. Apa nanti yang kamu bisa bertanggung jawab dari depan Allah kepada orang yang sudah percaya? Oh, la ilaha illallah itu adalah gateway, pintu gembok menuju surga. Padahal dengan kalimat itu kamu bunuh. Nah, lalu sahabat ini untuk Allah, ya Rasul minta ampunan kami pada Allah. Susah nggak bisa, kita yang tidak tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Wah, nahnu nahkumu bil zawahir wa la nahkumu bil asrar. Kita ini menghukumi yang zahir-zahir. Kita nggak tahu yang batin-batin. Maka ini memang sulit sekali. Karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh teladan pada kita bagaimana Rasul pun tidak pernah menduga atau meskipun terutama yang paling sulit menghadapi begini adalah kelompok munafik. Kelompok munafik itu dalamnya ingkar, dohirnya iman. Tapi karena kita memang nggak bisa menghakimi yang batin-batin, kita nggak malaikat, kita yang nggak Gusti Allah, maka nggak bisa kita menghakimi yang batin. Kita nggak bisa, nggak tahu hati siapa ini sesungguhnya. Yang tahu persis ya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam tubuh hati kita, keyakinan kita masing-masing. Karena itu terekam dalam sejarah sulitnya kita terutama umat Islam menghadapi kaum munafik. Tapi yang pesan Rasul itu kita nggak bisa menuduh-nuduh orang yang sudah beriman lalu kita anggap kafir. Nah, ada satu peristiwa yang populer ya, ketika zaman masih di Mekah, Nabi itu nggak muncul kelompok munafik. Jadi kalau nggak percaya ya nggak iman, ya kelompok kafir. Kalau percaya ya kelompok iman. Nah, begitu Rasul hijrah ke Madinah, ada satu kelompok, satu golongan yang semula ingin memusuhi Nabi secara nyata, ingin musuhin Islam, tapi perkembangan Islam di Madinah makin hari makin baik. Tokoh ini namanya Abdullah Ubay bin Salul. Semula dia merencanakan memusuhi Islam, tapi dilihat pengaruh Nabi makin hari makin kuat, maka strategi untuk melawan ini berubah. Akhirnya Ubay bin Salul ini ingin merusak Islam dari dalam dengan strategi pura-pura masuk Islam. Nah, akhirnya dia mulailah ada generasi pertama dalam dunia Islam yang namanya dari generasi munafik yang diawali oleh kelompok Abdullah Ubay bin Salul ini. Orang-orangnya Islam, badannya ingkar, ingin merusak. Wah, ini memang karena semangatnya merusak dari dalam, maka seluruh upaya-upayanya di dalam Islam ya bagaimana menghancurkan, bagaimana dia mengadu domba kaum Muhajirin dan Ansor, para pemuda-pemuda yang diadu domba bahwa kaum Ansor itu adalah satu perah kaum Muhajirin, kaum mau digitukan sama para Muhajirin. Pernah itu, pernah terjadi percekcokan antara kaum pemuda Muhajirin dan Ansor. Ya seberkat adu domba, gosekan, gecekan, mulut adu dombanya Ubay bin Salul yang berhasil malu. Banyak peristiwa yang diupayakan agar umat Islam ini kacau. Nah, namanya adu domba itu kan dampak, maksudnya enak, perusahaan kayak sembunyi.
Jadi digosok sini, digosok sana. Gitu. Kalau ngomong ke kaum muhajirin begini, sama Ansor begini dan seterusnya. Bahkan terekam dalam sejarah Abdullah Ubay ini ya tidak hanya tunggal, dia juga mengajak orang-orang untuk memusuhi Islam dari dalam. Dan ada satu peristiwa yang sangat ekstrim yang dilakukan, yakni ketika ada satu peperangan Siti Aisyah tertinggal dalam suatu rombongan. Pikirannya itu pasti ditangguh oleh rombongan, dibawa tanggungnya pada Siti Aisyah sedang keluar. Lalu ada sahabat Sofwan bin Mu'attal sebagai rombongan perang yang menyisir itu, lihat Siti Aisyah sedang ketinggalan dalam rombongan perang, maka dibawa Siti Aisyah kembali. Wah, oleh Abdullah bin Saud dan kawan-kawan ini dijadikan senjata untuk membuat berita hoax. Nah, kalau sekarang istilahnya berita hoax. Potret berjalannya Ubay bin Salul sama istri Rasulullah Aisyah digambarkan oleh masyarakat Madinah telah terjadi perselingkuhan antara istri Rasulullah Siti Aisyah dengan sahabatnya sendiri namanya Sofwan bin Mu'attal. Zaman itu belum ada WhatsApp, edit video atau edit foto, tapi Ubay bin Salul wa ala alihi wasahbihi ini berhasil membuat berita gembar se-Madinah ada perselingkuhan antara istri Nabi dengan sahabatnya sendiri, karena tadi Aisyah ketinggalan rombongan orang, lalu dibawa tim penyisirnya ya, namanya Sofwan bin Mu'attal. Wah, itu ramai sekali. Bahkan hampir sepenjuru kota itu percaya ada perselingkuhan, saking hebatnya narasi yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam memberitakan hoax peristiwa jalannya Siti Aisyah sama Rasulullah. Jadi luar biasa. Bahkan ibunya Siti Aisyah, semua keluarga itu juga hampir percaya. Bahkan Nabi sendiri meriwayatkan rapat keluarga, benar nggak Siti Aisyah ini selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal, saking kuatnya, hebatnya hoax. Jadi kalau ada hoax sekarang kok sampai mendekati seolah-olah benar padahal itu panas, memang punya guru besar. Pada zaman Nabi juga ada tokoh hoax paling besar, namanya Ubay bin Salul ini, bisa merekayasa cerita sehingga seolah-olah ada kebenaran perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal itu rekayasa. Tapi sampai Nabi rapat, dikumpulkan Ali, pos pembantunya semua itu bagaimana terkait dengan itu saking Nabi loh, ya kan, itu Nabi. Jadi kalau kita ada masalah ya nggak usah cepat-cepat naik emosi. Nabi itu juga kena fitnah itu ya tidak dihadapi gitu kan. Kita sekarang kadang-kadang punya problem terus naik kita. Nabi aja itu juga punya problem. Nah, untungnya Nabi adalah Rasul ya. Kalau ada wahyu, dan di dalamnya itu juga wahyu yang menyebutkan tidak ada perselingkuhan itu lama. Jadi peristiwa tersebarnya hoax ini 1 bulan baru keluar ayat yang mengatakan bahwa tidak ada perselingkuhan antara Ubay antara Sofwan dan Siti Aisyah. Nah, kan Rasul ada solusinya ya kan? Rasul ada solusi. Jadi kalau kita biasa ini ada orang kok tertipu hobi bahkan senangnya hoax, itu sudah punya nenek moyang, punya sanad hoax gitu kan. Yaitu tokoh gembong dedengkot munafik Ubay bin Salul. Lalu saking gedeknya Ubay kepada Ubay bin Salul, sahabat Umar minta izin kepada Nabi, ya Nabi, izinkan saya ini membunuh yang namanya Ubay bin Salul ini. Loh, ya apa? Enak-enak main bunuh aja kata Nabi. Ini orang kurang ajar. Di depan sama-sama nih ngomongnya enak-enak, baik, wah seorang ABCD, tapi di belakang merusak Islam. Kata Umar, izinkan saya untuk membunuh Ubay bin Salul. Lalu apa katanya? Apakah diizinkan untuk membunuh Umar? Kamu bunuh Umar membunuh Ubay? Tidak, jangan ya Umar. Ya kenapa? Ini jelas urusan. Ya apa sampai Umar? Bagaimana mungkin Rasulullah utusan Allah ini membunuh
umatnya sendiri, membunuh sahabatnya sendiri. Ketahuinya orang Ubay itu Muslim, orang artinya dia orang Islam. Masa Rasulullah membunuh sahabatnya? Rasulullah membunuh umatnya sendiri apa? Jangan. Nah, makanya nggak ada pernah peristiwa meskipun orang melihat nyata itu begitu, tapi Rasul tidak pernah mengizinkan Ubay bin Salul untuk dibunuh oleh umat Islam. Oh, itu dasar. Dan Ubay tidak sendiri, dia juga membangun sel gitu ya, membangun perkaduran, kelompok-kelompok namanya Ahlul Munafiqin. Nah gitu, Ahlul Munafiqin. Nah, jadi ini kita oleh Rasulullah diajarkan kita nahkum bil jawab. Tapi juga ciri-cirinya apa? Karena kok ini orang munafik apa enggak? Nah, Nabi itu diciriin sama sahabat Umar dan sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat yang meninggal, Rasul tidak ikut sholat, ini orang munafik. Rasulullah nggak mau mensalati orang-orang yang munafik. Dan Rasul tidak pernah memberi peran strategis kepada kelompok munafik. Ya pokoknya ada, tapi ya nggak ada perannya dalam pergerakan. Nah ini mungkin itu dulu ya pembahasan kita. Intinya kita pertama dari dunia Islam adalah tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebetulnya istilah Islam KTP atau Islam apa ya lepas juga, karena memang wujud dari Islam itu ya ketika bisa bersyahadat. Nah, nanti kita lihat pada berikutnya. Terima kasih dan bermanfaat. Kita semua mustaqim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.